Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 29 Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan 29 Januari 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kita pada kesempatan kali ini membahas bab yang baru, yaitu babu qaulillahi azza wa jal ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Bab firman Allah azza wa jal dalam surat An-Nahl ayat 83, mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Maksud dari bab ini adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah, termasuk merusak tauhid. Maksud dari nikmat ini adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah adalah termasuk dari merusak tauhid. Hubungan bab ini dengan tauhid menunjukkan contoh perbuatan syirik, yaitu menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan penyandaran nikmat kepada selain Allah bisa berakibat satu, syirik asghar. Saat menyandarkan nikmat kepada selain Allah hanya di lisan, tetapi masih mengakui bahwa Allah lah pemberi nikmat yang hakiki. Maka yang seperti ini dia bisa masuk ke dalam syirik asghar. Kemudian yang kedua, menyandarkan nikmat kepada selain Allah dengan
meyakini di dalam hati bahwa nikmat tersebut bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nikmat tersebut adalah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk daripada kesyirikan akbar. Kesyirikan akbar. Itulah tema dari tema kita pada kesempatan kali ini. Kemudian kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Dzakara al-musannif rahimahullah ma dzakara ba'dul ulama fi ma'nah. Yang artinya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan apa yang disebutkan sebagian ulama dalam makna ayat tadi, yaitu surat An-Nahl ayat 83. Wa qala Ibnu Jaririn rahimahullah fa inna ahla at-ta'wili ikhtalafu fil ma'na bin ni'mah. Sesungguhnya ahlu ta'wil terjadi ikhtilaf di antara mereka tentang makna dari nikmat. Ahlu ta'wil yang dimaksud di sini adalah ahli tafsir. Fadzukira an Sufyan an as-Suddi ya'rifuna ni'mat Allah thumma yunkirunaha qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dari Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, seorang tabi'ut tabi'in, dari Suddi. Dari Suddi yaitu maksudnya dari Imam As-Suddi, seorang tabi'in. Ketika beliau menafsiri surah An-Nahl ayat 83 ini, beliau mengatakan mereka mengetahui nikmat Allah. Kemudian mereka mengingkarinya. Nikmat Allah yang dimaksud pada ayat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tafsiran yang pertama. Nikmat Allah yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala akharun, dan yang lain berkata, bal ma'na dzalika annahum ya'rifuna anna ma 'addada Allah Ta'ala dzikruhu fi hadhihi as-surah minan ni'am min 'indillah. Dan orang-orang atau ulama-ulama lain berkata tetapi maknanya adalah mereka mengetahui bahwa apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dzakarahu fi hadhihi surah minan ni'am min 'indillah. Anna ma 'addada Allah taala dzikrahu, bahwa apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini dari nikmat itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah huwal mun'im 'alaihim bidzalik, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi nikmat akan hal tersebut terhadap mereka. Walakinnahum yunkiruna dzalik, akan tetapi mereka mengingkari akan hal tersebut. Fayaz'umuna annahum warathuhu an abaihim, maka mereka mengira bahwa kekayaan tersebut mereka warisi dari nenek moyang mereka, dari orang tua mereka. Ini tafsiran dari makna nikmat yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 83. Begitu juga tafsiran yang lain dari Imam Mujahid. Wa akhraja an Mujahidin ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Qala hiyal masakin. Maksudnya adalah nikmat tersebut yaitu tempat-tempat tinggal, wal an'am,
binatang-binatang ternak. Wa ma yurzaquna minha, dan apa saja yang diberikan rezeki kepada mereka dari hal-hal tersebut. Was-sarabilu minal hadidi wathiyab, dan sarabil yaitu pakaian dari besi dan juga dari kain. Ta'rifu hadza kuffar Quraisy ma tunkiruhu. Orang-orang kafir Quraisy mengetahui nikmat tersebut dari Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Bi an taqul hadza kana li abaina fawarrathna iyyah, yaitu orang-orang kafir Quraisy mengatakan ini dulu milik bapak kami, nenek moyang kami, lalu kami mewarisinya. وقال آخرون معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي يرزقهم ثم ينكرونه بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. Ada sebagian yang berkata makna ayat tersebut adalah yaitu orang-orang kafir jika dikatakan kepada mereka, siapa yang memberi rezeki kepada kalian, maka mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada mereka. Kemudian mereka mengingkarinya dengan ucapan yang kami telah diberikan rezeki dengan hal itu berdasarkan syafaat Tuhan-Tuhan kami. Berdasarkan syafaat Tuhan-Tuhan kami. Nah, ini bedanya orang muslim ahli tauhid dengan orang-orang musyrik. Orang muslim menyandarkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ahli tauhid menyandarkan rezeki kepada Tuhan-Tuhan berhala-berhala mereka. Wa dzakara al-musannif mithla hadza an Ibnu Qutaibah. Penulis menyebutkan yang seperti ini dari Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah. Wa huwa Abu Muhammad Abdullah ibnu Muslim ibni Qutaibah Ad-Dainawari, Qadhi Misr An-Nahwu Al-Lughawi. Beliau adalah Abu Muhammad, nama lengkapnya Abdullah bin Muslim bin Qutaibah. Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainawari. Ad-Dainawari, beliau adalah hakim Mesir, ahli nahwu dan ahli bahasa. Sahibul musannafat al-badi'ah al-mufidah al-muhtawiyah ala ulumin jammah. Beliau banyak menulis buku yang manfaat dan mengandung beberapa ilmu-ilmu yang banyak. Ishtaghala bi Baghdad wa sami'a al-haditha ala Ishaq. Dan beliau bekerja di kota Baghdad, negeri Irak, dan beliau mendengar dari Ishaq ibn Rahawi wa tabaqatihi, dan juga yang sezaman dengan Ishaq ibn Rahawi. Tufiya sanata 76 wa 200. Beliau meninggal pada tahun 276 Hijriah. Wa qala akharun ma dzakarahu al-musannif an Aun ibn Abdullah ibn Utabah ibn Mas'ud al-Hudhali, Abu Abdullah al-Kufi az-Zahid, an abihi wa Aisyah wa ibn Abbas, wa anhu Qatadatu wa Abu Zubair wa Zuhri wa thiqah wa wathaqahu Ahmad wa Ibn Ma'in. Qala al-Bukhari mata ba'da al-20 wa 100. Disebutkan oleh ulama-ulama lain
bahwa apa yang disebutkan oleh penulis yaitu tentang Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudhali. Beliau adalah Abu Abdullah Al-Kufi. An abihi wa Aisyata wa ibn Abbas, dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa anhu Qatadatu wa Abu Zubair. Sedangkan yang menimba ilmu dari beliau adalah Imam Qatadah dan Abu Zubair. Imam Qatadah dan Abu Zubair. Wa Az-Zuhri wasaqahu Ahmad wa Ibnu Ma'in. Imam Az-Zuhri disahihkan dithiqahkan oleh Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Imam Bukhari berkata bahwa beliau meninggal setelah 120 tahun. Nah, kemudian penulis mengatakan ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Qala inkaruhum iyyaha an yaqula ar-rajul laula fulanun ma kana kadza wa kadza. Pengingkaran mereka adalah dengan cara seseorang berkata, kalau bukan karena fulan maka tidak terjadi ini, tidak terjadi ini. Walaula fulanun ma asabta kadza wa kadza. Kalau seandainya bukan karena si fulan maka engkau akan menyimpang. Kalau seandainya bukan karena si fulan, maka engkau tidak akan mendapatkan ini dan itu. Qauluhu qala Mujahid huwa syaikhut tafsir al-Imam Ar-Rabbani Mujahid ibn Jabr al-Makki maula Bani Makhzum. Di dalam perkataan penulis, Imam Mujahid berkata, Mujahid adalah syaikhut tafsir, syekhnya ilmu tafsir, para pemimpin yang Rabbani. Kemudian Mujahid ibn Jabr al-Makki, dan beliau adalah maula Bani Makhzum, yaitu mantan budak dari Bani Makhzum. Qala al-Fadl ibn Maimun sami'tu Mujahidan yaqul aradtu al-mushafa ala ibn Abbas marrat. Yang artinya Al-Fadl bin Maimun bercerita, aku telah mendengar Mujahid rahimahullah berkata, ditampakkan al-mushaf di hadapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkali-kali. Artinya mushaf dihadapkan kepada aku berkali-kali. Kemudian aku ditanya, afqahu 'inda kulli ayah. Aku memahami setiap ayat di dalam surat tersebut. Wa as'aluhu fima nazalat. Kemudian aku bertanya kepada dia tentang apa ayat ini turun. Wa kaifa nazalat, dan bagaimana dia turun. Wa kaifa ma'naha, dan bagaimana maknanya. Nah, dan beliau wafat pada tahun 102 Hijriah, atau beliau memiliki 83 tahun dari umur, baru setelah itu meninggal. واختار ابن جرير القول الأول واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معنى وهو الصواب والله أعلم. Imam Ibnu Jarir berpendapat dengan pendapat yang pertama. واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معنى. Dan selainnya memilih bahwa ayat ini umum apa yang disebutkan oleh para ulama dalam maknanya, dan itulah pendapat yang lebih kuat.
Di ayat ini ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka mengingkarinya. Maka ini termasuk daripada hal yang terjadi ikhtilaf di antara para ulama, dan wallahu alam pendapat yang kita kuatkan adalah sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwa ayat ini umum. Apa saja yang disebutkan oleh para ulama dalam maknanya, dan itu adalah pendapat yang benar. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis berkata, wa qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas, wa huwa Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam Al-Harrani. Dia adalah Syekhul Islam, namanya Ahmad bin Abdul Halim dan bin Abdissalam, ya, Ibn Taimiyah. Dia adalah seorang ulama besar dan beliau berkata, Anna Allah Ta'ala qad asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, dari hamba-hambaku ada yang beriman di pagi hari dan ada yang kafir. Wa qad taqaddama wa hadha katsirun fil kitab was sunnah yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bihi. Maksudnya adalah yang qala wa hadza katsirun fil kitab was sunnah. Dan ini banyak di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala mencela seorang yang menyandingkan nikmat yang Allah berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti mereka telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'du salaf hawa ka qaulihim kanatir rihu thayyibah wal mallahu hadiqan wa nahwu dzalik mimma huwa jarin ala alsinati katsirin. Dan ini sebagian ulama salaf berkata seperti kalau ada orang yang berkata angin ini baik, kemudian nahkoda kapal ini pintar, dan yang lain-lainnya yang disebutkan oleh manusia kebanyakan. Wa kalamu Syekhul Islam yadullu ala anna hukma hadhihi al-ayah 'am. Dan perkataan Syekhul Islam menunjukkan bahwa hukum ayat ini adalah umum fi man nusiba an-ni'ama ila ghairi fi man nasaba an-ni'ama ila ghairillah alladhi an'ama biha wa asnada asbabaha ila ghairihi. Umum, baik itu yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah yang telah memberi nikmat, atau menyandarkan sebab-sebab nikmat tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kama huwa madhkurun fi kalamil mufassirin al-madhkur ba'dhuhu huna. Sebagaimana disebutkan oleh penafsiran para ahli tafsir. Qala Syekhuna rahimahullah wa fihi ijtima'u dhiddaini fil qalb. Berkata Syekh kami rahimahullah, di dalamnya terkumpul dua hal yang bertentangan di dalam qalb. Wa tasmiyatuhu hadzal kalam ingkaran lin ni'mah. Dan penamaan hal ini, penamaannya wa tasmiyatu hadzal kalam ingkaran ni'mah, penamaannya demikian adalah pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu maksudnya apabila seseorang mengatakan angin ini mendatangkan kebaikan, kemudian nahkoda kapal sangat lancar, maka jika itu
menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah pengingkaran terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalil yang pertama Quran surah An-Nahl ayat 83 menjelaskan bahwa orang-orang musyrik mengakui bahwa segala nikmat dari Allah, tetapi mereka menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Dan ini menyebabkan Allah menyebutkan mereka di akhir ayat sebagai orang-orang kafir. Adapun pada dalil yang kedua, yaitu hadis Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhu, bahwa makna dalil adalah penjelas. Makna dalil yaitu seperti yang disebutkan di dalam kitab atau bab yang ke-30. Hubungan dalil dengan bab menunjukkan contoh perbuatan syirik, yaitu menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala meskipun meyakini nikmat Allah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang coba di antara makna dalilnya adalah yaitu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW meriwayatkan hadits qudsi dari Allah Subhanahu wa taala yang isinya siapa yang meyakini hujan turun berkat karunia dan rahmat Allah, maka ia telah beriman kepada Allah dan kafir kepada bintang. Sebaliknya, siapa yang meyakini hujan turun karena bintang ini dan bintang itu, maka dia telah kafir kepada Allah atau dia telah beriman kepada bintang. Nah, adapun hubungan dalil dengan bab menunjukkan contoh perbuatan syirik, yaitu menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Di dalam hadis disebutkan bahwa percaya bahwa turunnya hujan karena bintang adalah sebuah kekufuran. Nah, ini yang dikatakan tadi, yaitu hendaknya seseorang menyandarkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selesai kita membaca bab yang ke-41. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, terima kasih atas pelajaran serta bimbingan yang bermanfaat yang disampaikan. Semoga Allah berikan taufik hidayah yang kita bisa memahami dan juga mengamalkannya dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah SWT. Berikutnya kami akan bacakan dari Ibu Suriranti yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah meminta doa pada Habib untuk dimintakan keberkahan beliau agar penjualan rumah waris kami bisa segera terjual. Kami diminta membawa air mineral dan telur. Kemudian didoakan, setelah itu air telur kami bawa pulang dan diserahkan sila rumah. Apakah hal ini diperbolehkan atau termasuk perbuatan syirik, Ustaz? Mohon penjelasannya, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Seorang muslim meminta didoakan oleh saudara muslimnya boleh dan tidak berdosa atasnya. Karena banyak dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terutama jika seseorang minta didoakan dari orang yang dikenal dengan kebaikan dan kesalehan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 97, qalu ya abana istaghfir lana dzunubana. Anak-anak Nabi Ya'qub, yaitu saudara-saudaranya Yusuf, berkata, wahai bapak kami, beristighfarlah untuk kami atas dosa-dosa kami. Inna kunna khatiin. Sesungguhnya kami mengaku kami adalah orang yang salah. Nah, ini menunjukkan bahwa
saudara Nabi Yusuf alaihissalam minta didoakan oleh bapaknya. Kemudian juga dalam hadis riwayat Muslim dari Aus Al-Qarani bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar bin Khattab, "Fa in istata'ta an yastaghfir laka faf'al." Fa'ata Uwais faqala istaghfir li. Yang artinya Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika engkau sanggup untuk memintakan diampuni oleh Allah, maka lakukanlah. Lalu Umar bin Khattab mendatangi Uwais. Kemudian beliau berkata, mintakanlah ampun untukku. Ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau meminta agar didoakan oleh Uwais. Nah, kemudian juga dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Inda ra'si malakun muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khair qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimithl." Doa seorang muslim untuk saudaranya dengan dari balik panggung, yaitu dengan hafalannya, adalah dikabulkan oleh Allah. Di setiap kepala ada seorang malaikat yang menjaganya. Setiap kali ia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat yang bertugas tadi mengatakan amin, dan engkau akan mendapatkan yang semisal dengannya. Akan tetapi ini menunjukkan bahwa boleh minta doa kepada orang yang dianggap soleh. Akan tetapi seseorang tidak diperbolehkan untuk membawa sesaji-sesaji. Kalau sudah terjadi, bertobatlah kepada Allah dengan cara mengikhlaskan taubatnya hanya karena Allah, kemudian memutuskan dosa itu, tidak melakukan dosa itu lagi, kemudian bertekad untuk tidak melakukan dosa itu lagi, kemudian seseorang hendaknya dia melakukan taubat tersebut saat masih hidup atau saat sudah sebelum hari kiamat. Jadi saran saya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya, semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikut kami bacakan kembali pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, dulu saya bekerja dengan penghasilan yang lebih daripada cukup untuk keluarga. Namun saat ini Allah sedang menguji dengan tidak punya penghasilan, sehingga saya bersedih. Dalam sholat dan zikir, setiap hari saya selalu meminta agar Allah memberikan saya kemampuan berpenghasilan lagi. Nah, apakah ini termasuk ingkar dengan nikmat yang Allah telah berikan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Silakan. Bismillah, alhamdulillah. Tidak, itu tidak termasuk pengingkaran. Tetapi hal tersebut adalah ujian dari Allah, kemudian seseorang hendaknya bersabar. Adapun yang dimaksud dengan pengingkaran adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pertanyaan saudara kita Nuril, menanyakan terkait dengan bab doa, Ustaz, mengenai peristiwa yang saat ini kita rasakan, musibah di Palestina atau Gaza. Apakah berarti doa dari kaum muslimin sedunia ditangguhkan Allah? Bagaimana kaitannya dengan janji Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita? Terima kasih, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah,
wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Allah berjanji akan mengabulkan doa kita. Iya. Dan Allah pasti mengabulkan doa kita. Salah satu janji Allah dikabulkan langsung atau ditangguhkan pengabulannya sampai hari kiamat atau digantikan dengan hal yang lain. Maka jawabannya adalah jadi seseorang ketika dia berdoa maka dia akan mendapatkan salah satu dari 3 doa tersebut. Itu satu. Yang kedua, Allah tidak atau belum mengabulkan itu karena satu dan lain hal. Ada hikmah dari balik pengakhiran pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang agar dituntut lebih bersabar, seseorang agar diuji sehingga ketahui benar atau tidaknya imannya, seseorang dia diberikan ujian terus-menerus karena memang diinginkan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lainnya dari hikmah tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan, ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa orang-orang kaum muslimin satu dunia ini yang berkaitan dengan Palestina. Wallahu alam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya masih kami bacakan kembali untuk pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Orang tua saya pernah mengajak ziarah ke makam di daerah Serang, Banten. Saya bingung. Sudah dibilang tidak mau masuk ke dalamnya, tapi orang tua memaksa menyuruh masuk. Kalau menurut orang tua katanya awal bulan Rajab pada ziarah ke sana. Saya berusaha luruskan niat saja untuk masuk, mendoakan saja. Apakah yang saya lakukan ini berdosa atau telah berbuat kesyirikan Ustaz? Mohon penjelasannya. Ulangi pertanyaannya. Mohon diulangi pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Orang tua saya pernah mengajak saya ke makam di daerah Serang, Banten. Saya bingung, saya sudah bilang tidak mau masuk ke dalamnya, tapi orang tua memaksa menyuruh masuk. Karena kata orang tua saya, di awal bulan Rajab memang kita harus pada ziarah ke makam-makam seperti ini. Saya akhirnya masuk dan berusaha meluruskan niat saja. Masuk untuk mendoakan saja. Apakah saya berdosa atau telah berbuat kesyirikan Ustaz? Tidak berdosa dan tidak berbuat kesyirikan selama hanya mendoakan orang yang ada di dalam kubur tersebut. Kecuali jika berdoa kepada orang yang di dalam kubur tersebut, maka itu baru kesyirikan. Adapun hanya berziarah, apalagi sampai mendoakan, kemudian tadi meluruskan niat, yaitu meluruskan niat di dalam berziarah kubur, maksudnya adalah seseorang mendoakan orang yang diziarahi, kemudian mengingat kematian bahwa semua akan seperti ini. Maka ini tidak termasuk kesyirikan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, terima kasih atas penjelasannya. Kami akan bacakan dari pertanyaan saudari Mufida yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, kalau demam apakah boleh kita pakai tangkal-tangkal? Terima kasih Ustaz. Silahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya tidak paham apa itu tangkal ya. Mungkin bisa dijelaskan apa itu tangkal ya. Wallahu a'lam. Oke Ustaz, terima kasih. Dan mohon bagi yang bertanya untuk menjelaskan berkaitan dengan maksud dari tangkal tersebut supaya bisa diberikan jawaban. Silakan untuk Anda yang bertanya via telepon, kami tunggu di 0218236543 untuk terhubung. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang bertanya via telepon maupun pesan singkat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari saudara Tri yang bertanya,
Mohon izin Ustadz, bagaimana cara membayar kafarat untuk sudah jelaskan. Izin bertanya untuk cara membayar kafarat aja Ustadz. Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ada cara untuk membayar kafarat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Ma'idah ayat 89. Dan kafarat ini adalah kafarat sumpah, tetapi juga bisa dibayarkan untuk perkara-perkara lainnya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum lima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tashkurun. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang kalian tidak bermaksud untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang sengaja. Maka kafarat atau melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin. Yang pertama, yaitu dari makanan yang biasa kalian makan kepada keluarga kalian, bersama keluarga kalian, atau yang kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat dari sumpah-sumpah kalian bila kalian bersumpah dan kalian langgar. Jagalah sumpah kalian, demikianlah Allah menerangkan kepada kalian hukum-hukum Allah agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga menjadi tambah ilmu untuk kita semuanya. Berikut ini kami bacakan pertanyaan terakhir dari saudari Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap saya sebagai seorang anak melihat ibu yang jarang sholat? Setiap kali saya mengingatkan, kadang diterima, kadang tidak. Ini membuat sedih hati saya. Ada rasa lelah dan takut dosa. Kalau saya diam, tidak mengingatkan, dan apakah ini dosa atau tidak kalau saya diam dan tidak mengingatkan, dan apakah doa ibu yang tidak sholat masih mustajab atau tidak? Ustaz, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tugas anak adalah berbakti kepada orang tua, tetap berbuat baik, dan salah satu perbuatan baik seorang anak kepada orang tua adalah hendaknya ia menasihati orang tuanya agar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian menasihati agar sholat dengan cara menjelaskan dulu tentang 2 kalimat syahadat. Bahwa kita ini orang yang bersyahadat wajib mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Wajib beribadah kepada Allah karena bersyahadat. Kemudian wajib menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh karena bersyahadat. Nah, kemudian setelah itu dijelaskan tentang hukum sholat pelan-pelan ya, dengan dalil-dalilnya, kemudian kedudukan sholat, kemudian keutamaan sholat, kemudian bahaya meninggalkan sholat. Ya. Dan ini semua berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki petunjuk taufik agar ibu mau sholat setelah dinasihati,
innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada yang dicintainya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas kesediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Dan ini saatnya kita akan berpisah pada kesempatan pagi hari ini karena terbatasnya waktu di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan kita kepada Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saya ingin memberikan 4 pilar bagi seorang pedagang muslim agar seorang pedagang muslim diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, arba'un idza kunna fik fala 'alaika ma fataka minad dunya. 4 perkara, jika 4 tersebut ada dalam dirimu, maka tidak ada keberatan atasmu apabila kehilangan apapun dari dunia. Yang pertama, hifdzu amanah, yaitu menjaga amanah. Yang kedua, sidqu hadits, berkata jujur. Yang ketiga, husnu khaliqah, berakhlak yang baik. Yang keempat, wa iffatun fil tu'mah, dan menjaga sikap iffah, penjagaan kesucian di dalam perihal makanan, tidak bermudah-mudah untuk mengerjakan atau memakan semaunya. Hadis ini adalah hadis yang agung dan seyogianya setiap pedagang muslim memperhatikannya dengan seksama. Bahkan seharusnya disebarkan di tengah para pedagang dan juga di tempat-tempat pusat perbelanjaan dan juga di perusahaan-perusahaan, sampai akhirnya dengan hadis ini memperbaiki siapa saja yang berusaha dagang, baik itu dalam perkara jual beli. Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 perkara ini adalah merupakan pondasi yang sangat kokoh yang tidak bisa diganti dengan keuntungan apapun. Ya, mungkin kita dapat keuntungan tetapi kita melalaikan dari 4 perkara ini. Maka di dalam hadis terdapat obat yang penuh dengan hikmah dan agung sekali untuk kerusakan yang besar yang terjadi, ya, yaitu seseorang ingin mencari keuntungan yang besar akan tetapi ternyata tidak berkah. Karena disebutkan di dalam hadis, apabila ada orang yang mengerjakan 4 perkara ini, menjaga amanah, berkata yang jujur, berakhlak yang baik, dan menjaga kesucian dalam makanan, maka dia tidak akan terlalu peduli ma fatahu minad dunya, yaitu sesuatu yang hilang dari dunianya, dia tidak terlalu sedih, ya, karena yang ada dalam benaknya adalah kesuksesan akhirat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.